Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Kareba, pemirsa, kembali lagi di Potret Panggung Obrolan Terkini. Pagi ini tentunya bersama saya Rifa Majid, senang sekali kembali menjumpai Anda. Dan semoga hari ini Anda bersemangat, beraktivitas, dan juga selalu sehat. Karena pagi ini juga saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan satu sosok ya, yang sehari-harinya mengurus perhubungan dan transportasi di Kota Makassar. Untuk edisi hari ini Potret Panggung Obrolan Terkini. Dan pastinya untuk Anda pemirsa, kalau kemarin di pemerintahan kita sudah sempat melihat bahwa pemerintah Kota Makassar baru-baru saja melaksanakan Rakorsus. Nah, jadi semua SKPD, lingkup pemerintahan Kota Makassar menuangkan ide-idenya dan juga program-program yang akan mereka jalankan ya, mendukung program Makassar First atau Makassar Metaverse. Seperti apa itu? Langsung saja salah satunya kita akan tanyakan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, yaitu Pak Iman Hud. Assalamualaikum Aga Kareba, Pak Kadis. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat baik. Sehat ya. Aktivitas seperti apa ini? Ya, seperti biasa kita harus merespon persoalan-persoalan masalah transportasi dan perhubungan. Iya, iya. Paling banyak memang kayaknya curhat-curhatnya masyarakat tentang ini ya, kemacetan ya. Nah, semenjak Bapak di Dinas Perhubungan, bagaimana penanggulangan kemacetan khususnya di beberapa titik di Kota Makassar, jalan-jalan protokol gitu? Oh ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar setia iNews dimanapun berada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Tiada sesuatu ilmu pengetahuan yang saya dapatkan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dan anugerahkan kepada kami. Maha suci Engkau Allah, Maha mendengar dan Maha bijaksana. Jadi kalau kita mau tahu persoalan transportasi dan perhubungan, saya pikir masyarakat lebih banyak tahu. Ya, karena persoalan transportasi dan perhubungan itu kan hampir dihadapi dimanapun dan kapanpun, apalagi ini Kota Makassar. Setiap hari. Ya, dari masyarakat. Cuman saya ingin menyampaikan mungkin dengan segala kerendahan hati, saya selaku Kadisub yang lemah ini mohon maaf kepada para pengguna jalan karena transportasi belum bisa berjalan dengan aman, tertib dan lancar karena masih banyak kekurangan. Ya. Untuk itu juga kami berharap bahwa tanpa partisipasi masyarakat juga kami tidak bisa berbuat banyak. Departemen Perhubungan atau Dinas Perhubungan itu adalah main departemen atau utama atau kompartemen utama dalam sistem pemerintahan dimanapun, karena transportasi dan perhubungan itu adalah urat nadi perekonomian bangsa. Betul. Kalau perekonomian tidak lancar, tentu tidak bisa berkembang ini ekonomi, industri, infrastruktur, karena sangat ditentukan dengan jalur transportasi. Jadi hal tersebut makanya menjadi penting, dan mungkin tidak ada warga Makassar yang tidak bersentuhan dengan masalah transportasi. Masalah-masalah itu kan sudah beberapa kali dikeluhkan masyarakat, mulai dari kemacetan, kemudian terjadi hambatan samping, misalnya kaki lima, PAOGA, dan lain-lain sebagainya. Itulah tantangan kami. Kami juga baru 3 bulan, sehingga mungkin belum adalah prestasi atau pujian yang harus kami dapatkan, tapi kita berusaha untuk memperbaiki, karena sesungguhnya ini adalah tanggung jawab. Saya selaku Kadisub itu kan pilihan hidup, bahwa saya harus mengabdi kepada negara, terutama di bidang itu. Sehingga kami butuhkan itu bukan pujian, kami butuhkan masukan, kritikan, konstruktif, bagaimana untuk menata kota ini, khusus di bidang transportasi, sehingga bisa tertib, aman, dan lancar transportasi. Masukan, kritikan dari masyarakat dan semua pihak pastinya diberikan kepada jajaran Dinas Perhubungan untuk menutupi kekurangan-kekurangan tadi ya. Seperti yang dikatakan, masih banyak ya kalau sehari-hari kita bisa melihat di jalanan seperti yang Pak Kadis juga sampaikan tadi, masih ada PAOGA ya kan di setiap U-turn, kemudian juga masih ada kaki lima dan lain sebagainya. Nah, tapi saya yakin hal ini juga kemarin sempat dibahas ya sebelum Rakorsus, apalagi pemerintah Kota Makassar sekarang kan punya satu inovasi untuk mewujudkan Makassar First. Nah, bisa dijelaskan dulu nih kepada pemirsa Potret yang menyaksikan kita, mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya dari Rakorsus kemarin itu apa kesimpulan yang dipetik khususnya di Dinas Perhubungan nih, Pak Kadis. Ini kan Metaverse itu adalah istilah yang mungkin secara masif
dan secara konstruktif dibangun platformnya oleh Bapak Wali Kota, itu kan dianggap suatu hal yang baru. Ya, padahal sebenarnya dalam kehidupan kita ini mungkin beberapa dekade tahun ini kita sudah masuk dalam dunia metaverse. Makanya istilah-istilah metaverse itu hanya dibakukan saja dalam bentuknya. Berbicara tentang ilmu dan teknologi itu kan adalah suatu perkembangan yang bergerak cepat. Kalau suatu pemerintahan atau birokrasi itu tidak memanfaatkan ilmu dan teknologi, berarti kita ketinggalan. Betul. Jadi siapapun yang tidak bisa berkembang mengikuti ilmu dan teknologi, maka dia akan tertinggal. Pertanyaannya, apakah salah kalau pemerintah kota menggunakan konsep metaverse untuk mewujudkan dalam pelayanan masyarakat? Saya rasa dalam dunia sekarang ini yang global ya, dunia global dengan digitalisme, kemudian borderless itu, ya itulah digunakan semua. Jadi secara langsung masyarakat kita sudah sering bersentuhan dengan dunia metaverse. Hanya mungkin dibakukan atau diwujudkan dalam bentuk konstruksi kerangka berpikir dalam visi misi Kota Makassar. Karena dalam kehidupan sehari-hari ya kita sudah terbiasa, misalnya digital money, cashless, transfer harus dengan HP. Bahkan kalau kita lihat ada jutaan aplikasi yang mewujudkan metaverse. Cuman kan orang kadang-kadang ingin mengerti secara terminologi atau etimologi. Saya rasa untuk mendapatkan informasi mengenai apa itu kan mudah. Ya, cuman kan bagaimana didefinisi operasionalkan. Artinya apa? Boleh jadi kita bisa, misalnya contoh, apa yang susah kalau sekiranya ada syarat-syarat pengetahuan teknologi, kalau kita membuat KTP sendiri, apa yang susah? Jadi kalau memenuhi syarat, dia bisa di rumah keluar. Sekarang kan ada namanya electronic mail. Kan kita pernah lihat bagaimana wujudnya. Terus kedua, misalnya kita pakai tiket elektronik, itu kan semua bentuk-bentuk digital. Cuman mungkin ada istilah-istilah misalnya IR atau VR, virtual reality. Misalnya saya berbicara, misalnya kita dalam dunia game, itu kan bisa kita membuat solo. Jadi virtual itu artinya kenyataan itu bisa divirtualkan dalam bentuk animasi. Contoh misalnya, kita membeli produk. Sekarang apa yang meyakinkan kita bahwa produk itu sesuai dengan apa? Kan ada animasinya. Kendaraan roda 4 itu kan kita bisa seolah-olah kita masuk ke dalam dunia yang tidak nyata tapi sesungguhnya nyata. Makanya kenyataan yang divirtualkan atau bisa dibalik. VR, jadi virtual reality atau dibalik. Sekarang misalnya kita berbicara, kita 10 tahun, 20 tahun yang lalu ketika ada konstruksi bangunan misalnya hotel atau perumahan, kan ada market biasa yang kita buat dalam bentuk-bentuk miniatur apa. Sekarang kan tidak ada namanya program. Kita bisa lihat bagaimana kota itu berkembang mulai dari dibangun konstruksi seolah sudah hidup, padahal itu dalam dunia maya. Jadi bisa tidak diterapkan dalam program bisa? Sangat bisa. Sangat bisa. Dan kalau kita tidak menggunakan itu, berarti kita tertinggal. Apalagi kita namanya kota dunia, smart city. Betul. Adakah sekarang yang kita lakukan tidak bersentuhan dengan teknologi? Semuanya internet? bersentuhan dengan teknologi. Jadi nggak usah dianggap bahwa metaverse itu makhluk apa. Sekarang kita jujur bicara. Tanpa kita sadari kita sudah ada di metaverse itu sekarang sendiri ya. Kita hidup dalam dunia sosial media. Terpengaruh apa tidak kita? Sangat terpengaruh. Bahkan banyak aplikasi belanja lewat online, berkenaan itu kan semua model-model aplikasi metaverse. Cuman kan mungkin ada 3 dimensinya membedakan. Bahkan kalau kita mengatakan, mohon maaf saya sebut misalnya, tolak ukurnya kan misalnya penemunya Facebook, kemudian siapa kan namanya Mark Elliot Zuckerberg misalnya, itu kan dia juga mengungkapkan konsep metaverse. Bahkan tahun 1992 ada kan film, mohon maaf ini sebut misalnya Avatar, itu kan konsep metaverse. Atau misalnya Snow Crash dari Dan Stepson, itu kan cerita itu. Berarti maaf saya potong Pak Kades ya, dengan pemanfaatan teknologi ini akan memudahkan tentunya pemerintah Kota Makassar, kemudian masyarakat untuk bisa mewujudkan Makassar yang lebih baik, terus juga untuk Dinas Perhubungan sendiri ya. Nanti kita akan gali apa sebenarnya program-program prioritas dari Dinas Perhubungan sendiri mewujudkan ya Makassar First ini atau Makassar Metaverse ini. Kita akan kembali di sesi selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Pawai Panggung Obrolan Terkini.